Cinta di balik seragam kotor. Episode 1. Gaji tak cukup, tapi hati tetap hidup. Suara pelantai menggesek ubin putih kantor Nugraha Corp pagi itu. Cit, cit, cit. Gerakannya teratur seperti denyut hidup yang tak boleh berhenti. Raisa menunduk, kain pel di tangannya sudah kusam, tapi tetap ia perasi dengan hati-hati. Seragam abu-abu kebesaran yang ia kenakan sudah mulai pudar warnanya, tapi baginya itu bukan alasan untuk bekerja asal-asalan. Yang penting lantainya bersih, Mbak, katanya setiap kali teman-teman sesama cleaning service mengeluh. Di pergelangan tangannya masih ada bekas luka lama. Sisa terbakar cairan pembersih 2 bulan lalu. Namun Raisa tetap datang tepat waktu setiap pagi, membawa senyum sederhana dan semangat yang tak pernah ia biarkan padam. Jam baru menunjukkan pukul 7.30 pagi. Karyawan kantoran dengan jas rapi belum datang. Raisa dan teman-teman cleaning service adalah penghuni pertama gedung itu setiap hari. Mereka datang lebih awal, sebelum gedung itu terlihat hidup. Sebelum semua lampu menyala, sebelum semua orang sibuk mengejar jam. "Rais, kamu belum sarapan?" tanya Siti, rekan kerjanya yang lebih tua, sambil meletakkan ember di pojok ruangan. Raisa menggeleng. "Nanti aja, Mbak, nunggu jam istirahat. Tadi cuma sempat minum air putih." Siti menghela napas. "Kamu tuh, Rais, badan segitu kecil tapi kerja terus. Kalau jatuh pingsan, siapa yang repot?" "Kalau aku pingsan ya paling lantainya jadi lebih kotor, Mbak. Kan aku yang ngepelin nanti." Siti ikut tertawa, meski dalam hatinya iba. Dia tahu Raisa tinggal sendirian di kamar kos kecil di belakang pasar. Uangnya pas-pasan, gajinya hanya cukup untuk makan dan membayar kontrakan. Tapi meski hidupnya keras, gadis itu tak pernah kehilangan senyum. Pukul 7.45 pagi. Suara pintu kaca besar di lobi berbunyi pelan. Satu persatu karyawan berdasi masuk. Raisa segera meminggirkan embernya dan menunduk sopan. Tapi ada satu orang yang menarik perhatiannya. Seorang pria muda mengenakan kemeja putih dengan dasi hitam berjalan terburu-buru sambil menunduk. Wajahnya pucat, langkahnya goyah. "Mas, hati-hati!" seru Raisa spontan. Belum sempat ia bergerak, pria itu ambruk di depan lift. Tubuhnya jatuh keras ke lantai marmer. "Masya Allah," Raisa menjerit, meletakkan pelnya dan berlari menghampiri. Beberapa karyawan hanya berdiri terpaku, tak berani mendekat. Raisa menjongkok, menepuk pipi pria itu. Mas, bangun. Aduh, dingin banget tangannya." Ia menoleh kanan kiri, panik. "Ada yang punya mobil? Tolong, dia pingsan." Tak ada yang bergerak. Semua hanya berbisik, takut ikut campur. Tanpa pikir panjang, Raisa menepuk pipinya sendiri, menggerentakkan giginya, lalu memanggul tubuh pria itu sebisanya. Tubuhnya ringan, tapi tinggi. Nafasnya pendek seperti habis berlari jauh. Raisa menyeretnya perlahan ke kursi panjang di sisi lobi. Siti datang berlari. "Astaga Raisa, kamu kuat banget." "Bantu pegang kepalanya, Mbak," pinta Raisa. Dengan tangan gemetar, ia membuka botol air minumnya dan menyiramkan sedikit ke wajahnya. Tak lama, kemudian matanya bergerak. "Mas, sadar?" tanya Raisa pelan. Pria itu membuka mata perlahan. Pandangannya kabur,
Tapi satu hal yang ia lihat pertama kali adalah wajah Raisa yang basah keringat, dengan mata penuh kekhawatiran. "Kamu siapa?" gumamnya lemah. "Raisa, Mas, cleaning service di sini," jawabnya cepat. Pria itu mencoba bangun, tapi Raisa menahan bahunya. "Jangan dulu, Mas, masih pucat banget." Namun ia memaksa duduk, menatap sekeliling dengan pandangan gelisah. "Jam berapa sekarang?" "Jam 8 kurang." Pria itu mengusap wajahnya, lalu berdiri, masih oleng. Raisa spontan memegang lengannya agar tidak jatuh lagi. "Mas, kalau nggak kuat jangan dipaksa, nanti jatuh lagi." Tatapan mereka bertemu, hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat Raisa merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Entah apa, seperti dentuman halus yang tak mau berhenti. Sebelum ia sempat bicara lagi, pria itu sudah pergi terburu-buru menuju lift. Raisa hanya sempat melihat punggungnya. Tegap, tapi seolah memikul beban berat yang tak terlihat. Hari itu Raisa tak bisa fokus bekerja. Wajah pucat pria tadi terus terbayang di pikirannya. Ia bahkan sempat berpikir untuk menanyakan siapa pria itu ke bagian HRD. Tapi malu sendiri. Ngapain mikirin orang kayak gitu? Pasti anak bos atau manajer besar, gumamnya sambil mengepel ruang rapat. Tapi takdir seperti sengaja mempermainkannya. Menjelang sore, saat Raisa baru saja selesai mengepel lantai direksi, suara langkah sepatu mahal terdengar mendekat. "Permisi." Suara bariton itu membuat Raisa menoleh cepat dan hampir menjatuhkan alat pelnya. "Itu dia, pria yang tadi pagi pingsan." Sekarang wajahnya sudah lebih segar, mengenakan jas abu-abu muda. Tapi tatapan matanya tetap sama. Tenang, namun tajam, seperti bisa menembus lapisan hati. "Oh, Mas, yang tadi pingsan," ucap Raisa terkejut. Pria itu tersenyum tipis. "Kamu yang bantu saya pagi tadi kan?" Raisa buru-buru mengangguk. "Iya, Mas. Maaf kalau saya lancang tadi. Soalnya Mas jatuh tiba-tiba." "Justru saya yang harus berterima kasih." Ia mengulurkan tangan. "Adrian." Raisa menatap tangannya ragu. "Saya Raisa." "Raisa." Pria itu mengulang namanya pelan, seolah mengecap maknanya satu persatu. "Nama yang indah." Raisa cepat-cepat menunduk. Wajahnya memanas. Belum pernah ada orang sekantor yang mengucapkan namanya dengan suara selembut itu. Apalagi seseorang dengan penampilan seperti dia. "Saya boleh tahu, kamu sudah berapa lama kerja di sini?" tanya Adrian. "Baru 6 bulan, Mas, di bagian cleaning service lantai 2. Adrian mengangguk pelan, lalu menatap lantai yang berkilau. "Kamu yang bersihkan ini semua?" "Iya, Mas." Ia tersenyum. "Rapi sekali. Kamu kerja dengan happy ya?" Raisa terdiam. Pertanyaan itu sederhana tapi menohok. Bekerja dengan hati. Ia tak tahu apakah itu pujian atau ironi. Tapi untuknya, kerja memang bukan soal uang semata. Itu satu-satunya cara agar hidupnya terasa berarti. Adrian berbalik hendak pergi. "Terima kasih sudah menolong saya, Raisa. Saya tak akan lupa." Raisa menunduk lagi. "Sama-sama, Mas Adrian." Begitu langkah pria itu menghilang di balik pintu kaca, Raisa menatap lantai yang baru saja ia pel tadi. Bayangannya sendiri terlihat samar di sana, bercampur dengan pantulan cahaya lampu.
Mas Adrian, ia berbisik ke namanya sendiri. Entah kenapa namanya terasa hangat di lidah. Dan entah kenapa pula, dadanya berdebar tanpa alasan. Malamnya, di kamar kos sempit berukuran 2 kali 3 meter, Raisa duduk di tepi kasur tipis. Ia menatap amplop gaji yang baru saja ia terima tadi siang. Jumlahnya tak seberapa, tapi cukup untuk hidup seminggu. Namun di sudut pikirannya, wajah Adrian muncul lagi, bersamaan dengan pertanyaan yang belum punya jawaban. Siapa sebenarnya dia? Mungkin cuma anak manajer atau tamu penting, katanya pada diri sendiri. Tapi jauh di lubuk hati, Raisa merasa pria itu bukan orang biasa.